Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Etika dan Profesi dengan saya Khairuddin Eskom MM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai etika. Apa sih etika itu? Apa sih perlunya etika? Apa saja tantangan etika kita ke depan, khususnya di era perkembangan teknologi informasi. Nah, di materi ini kita akan membahas beberapa topik ya. Tadi sudah saya sampaikan, kita akan berbicara mengenai apa itu etika, kemudian hubungan antara etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan, kemudian hubungan antara etika, moral, dan hukum, kemudian berbagai macam etika yang berkembang di masyarakat, dan yang terakhir adalah tantangan etika di masa kini dan di masa depan. Oke, yang pertama kita coba sebelum kita bahas terlalu panjang, kita butuh mengerti dulu apa itu etika. Kalau kita melihat berdasarkan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu etika? Etika itu adalah suatu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban. Jadi kalau kita berbicara mengenai etika, maka kita berbicara sebuah ilmu yang mempelajari akan sesuatu hal baik atau buruk, atau hak ataupun kewajiban. Bisa juga kita artikan ketika kita berbicara tentang etika, maka kita berbicara tentang kumpulan asas atau nilai yang berkembang dengan akhlak, ya. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Karena tentunya etika ini akan berkembang dengan sangat dinamis tergantung di mana Anda berada. Kan gitu ya, karena etika ini tentu sangat erat sekali kaitannya dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yang artinya adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Jadi, saya kira kalau teman-teman yang hidup di kalangan masyarakat yang majemuk ya, di mana kiri kanannya ada tetangga yang selalu berinteraksi, maka disitulah etika ini kita harus terus junjung, ya. Nah, dalam perkembangannya etika menjadi studi tentang kebiasaan manusia, habit manusia. Berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan kesepakatan, karena baik atau buruk tentunya tadi saya sampaikan ada yang saya katakan baik di sini, tidak baik di sana. Contoh gini, contoh paling sederhana. Saya masih ingat betul ketika saya dulu kuliah di China. Ketika pertama kali saya datang ke sana, kita berbicara tentang etika seorang pelajar ketika berada di lingkungan perguruan tinggi atau di lingkungan pendidikan. Ketika saya berada di sana, saya masih ingat betul ketika saya melihat teman-teman saya yang berangkat kuliah hanya menggunakan kaos atau kaos lengan potongan ya, kayak kaos basket seperti itu. Dia bisa kuliah masuk dengan santai, tanpa mengganggu perkuliahan, tanpa dosen pun terganggu. Nah, artinya apa? Berangkat ke kuliah dengan kondisi baju yang seperti itu, di sana tidak masalah. Tetapi coba kita lihat atau kita terapkan model seperti itu di sini. Anda datang ke kampus, kemudian kuliah dengan hanya pakai kaos singlet gitu ya. Saya kira ini jadi bermasalah, apalagi kalau mungkin Anda berada di kampus pendidikan seperti UPGRIS atau UNES. Tentunya Anda dituntut dengan kebiasaan harus memakai baju kerah atau baju rapi. Ya, saya kira ini kita bicara etika. Jadi etika itu bisa sangat dinamis, tergantung di mana nanti Anda berada. Jadi tentunya ada kesepakatan atau ada aturan yang mengatakan ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak. Nah, itu kita berbicara tentang etika. Nah, tadi saya sampaikan, Pak, etika ini dasarnya dari mana? Apakah etika ini punya korelasi dengan berbagai ilmu pengetahuan yang lain? Nah, etika ini punya hubungan yang erat dengan filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, kalau Anda perhatikan diagram ini, ya, seolah-olah berarti yang paling luar ini ilmu pengetahuan, gitu ya. Kemudian ditarik ke dalam lagi ini filsafat, ya. Ditarik ke dalam lagi, maka jadilah etika. Gimana kira-kira? Ya. Jadi kalau kita lihat, berarti etika itu inti dari ilmu pengetahuan, kan gitu. Maka ada satu kalimat di masyarakat kita bahwasanya semakin seseorang itu berilmu, semakin dia beretika.
Mungkin Anda masih ingat ya, teori atau falsafah padi, semakin berisi maka dia semakin nunduk. Ya, semakin tahu diri. Padi kan gitu ya, ilmu padi kalau Anda masih ingat zaman SD, SMP gitu ya, padi itu kalau semakin berisi, maka dia semakin nunduk, tidak semakin tegak, tidak semakin sombong. Ya. Etika merupakan bagian daripada filsafat, part of filsafat ya. Filsafat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, kita cari filsafat. Saya kira kalau Anda pernah dengar filsafat, saya masih ingat sekali salah satu tokoh dosen yang lagi viral sekarang ya, Rocky Gerung, itu pakar filsafat katanya. Adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia, yang bertugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret hingga yang paling mendasar. Filsafat sendiri punya ciri, yaitu upaya dalam menjelaskan pernyataan selalu menimbulkan pernyataan baru. Filsafat itu apa Pak Odin? Ya kayak intinya inti, core of the core. Jadi meneliti tentang semua fakta yang konkret. Ini dasarnya seperti apa? Ini teori dasarnya apa? Urgensinya apa? Ini kita berbicara tentang filsafat. Nah, filsafat sendiri menurut Abdul Qadir dalam bukunya memiliki beberapa unsur penting ya sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Yang pertama, filsafat itu mengandung yang namanya kegiatan intelektual. Tentu kalau seseorang berfilsafat atau seseorang yang pandai dalam filsafat, tentu dia merupakan seseorang yang intelektual atau seseorang pemikir ya. Karena tadi filsafat itu kalau di dalam ilmu agama yang pernah saya pelajari mungkin kayak usul fikih, kayak dasar-dasarnya ini teori kehidupannya seperti apa. Kemudian mencari makna yang hakiki. Filsafat memerlukan interpretasi terhadap suatu dalam kerangka pencarian makna yang hakiki. Jadi kalau kita pernah berdapat filsafatnya, ini janjane maksudnya apa? Kan gitu, kita berbicara filsafat kayak gitu. Ini intinya apa? Kan gitu. Inti kita belajar itu apa? Apakah untuk pintar, pendewasaan, atau apa? Nah, itu kita berbicara tentang filsafat. Berarti filsafat itu berbicara tentang kerangka intinya. Maksud tujuannya apa? Makna yang hakikinya itu apa? Nah, atau segala fakta dan gejala. Objek dari kegiatan filsafat adalah fakta dan gejala yang terjadi secara nyata. Jadi, tentu filsafat ini kita berbicara sesuai suatu hal yang realita. Faktanya bagaimana, kemudian gejala-gejalanya seperti apa yang terjadi ya. Kemudian caranya refleksi, metodis dan sistematis. Filsafat memerlukan suatu metode dalam kegiatannya serta membutuhkan prosedur-prosedur yang sistematis. Kenapa membutuhkan prosedur yang sistematis? Karena tadi filsafat ini adalah keilmuan, dia membutuhkan intelektual akademis ini membutuhkan suatu prosedur-prosedur yang sistematis, yang dimana prosedur-prosedur ini bisa disepakati oleh bersama ya. Dan yang terakhir, unsur penting dalam filsafat adalah untuk kebahagiaan manusia. Tentu goal daripada hidup itu kan bahagia ya. Meskipun bahagia itu tentunya relatif. Tujuan akhir filsafat adalah sebagai ilmu adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Karena tentunya kalau kita lihat apapun ilmu yang Anda pelajari, ya kalau kita lihat konsep dasarnya, tentu untuk kebahagiaan individu ataupun kelompok kita atau kebahagiaan manusia. Jadi filsafat itu ngatur, seseorang itu kira-kira yang paling ideal itu seperti apa. Kalau untuk bahagia itu seperti apa, untuk mencapai goal tersebut. Nah, tadi sampaikan etika itu bagian daripada filsafat, gitu ya. Ini ya. Etika itu bagian dari filsafat. Maka alasannya apa kan gitu ya? Atau bisa disebut etika itu masuk filsafat moral, attitude gitu ya. Moralitas. Tentu alasannya karena etika ini mempelajari tentang perbuatan baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan kodrat manusia. Humanity-nya gimana, seperti apa, atau human being-nya seperti apa. Sekarang saya kira semua orang sedang berlomba-lomba tentang go green. Kenapa? Karena dulu manusia menebang pohon dengan sembarangan, pencemaran lingkungan. Sekarang seolah-olah dunia ini sedang belajar bagaimana cara menyeimbangkan alam. Yang padahal keseimbangan alam ini dirusak oleh manusia sendiri. Gitu ya. Pembalakan kayu, kemudian
illegal fishing dan lain sebagainya. Tentunya kalau bahasa Jawa ya, kalau sak madione apa yang Anda ambil secukupnya dan lain sebagainya, saya kira tidak ada kerusakan yang sampai separah ini. Ya kalau Anda lihat sekarang kan campaign yang internasional itu ada Go Green salah satunya ya. Kemudian ada pencemaran lingkungan, tentunya itu ulah manusia juga. Artinya sekarang banyak sekali manusia artinya mulai aware terhadap oh ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Kemudian hubungan antara sesama manusia menjadi studi yang tentang kehendak manusia dalam mengambil keputusan untuk berbuat. Tentu etika ini kenapa punya hubungan yang sangat erat terhadap sesama manusia lain, karena tentunya etika ini akan kita selalu pakai ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Entah orang lain itu adalah orang yang ada di circle terdekat kita, keluarga, ataupun mungkin tetangga, ataupun circle luar, masyarakat luar, kan gitu ya. Kalau Anda pencemaran lingkungan tentunya circle-nya circle luar, tetapi ketika Anda melakukan suatu hal yang buruk atau tidak benar, maka yang terdampak pertama kali adalah circle dalam, keluarga dan lain sebagainya. Kebebasan kehendak, studi tentang pengembangan nilai moral dan terciptanya kebebasan kehendak karena kesadaran bukan paksaan ya. Kemudian yang terakhir studi tentang nilai-nilai manusiawi yang berupaya menunjukkan nilai-nilai hidup yang baik dan benar. Nah, ini tadi saya kira ada korelasinya dengan yang pertama. Jadi sekarang banyak sekali orang mulai memikirkan bagaimana untuk kita hidup secara benar, bagaimana kita bisa hidup berdampingan, berdampingan dengan alam, dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Artinya tadi saya sampaikan ya, kayak kampanye Go Green dan lain sebagainya, tentunya ini adalah nilai-nilai manusiawi yang berupaya untuk menjaga keutuhan ekosistem. Nah, dalam konteks etika sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan perlu dipisah. Jadi, kalau kita berbicara mengenai etika sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan, maka kita perlu memisahkan antara etika dan moral. Karena sebenarnya etika dan moral itu dibilang sama ya sama, dibilang beda ya beda. Etika itu adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan. Contoh, di sini etika menelaah tentang tujuan hidup manusia, baik jasmani, rohani, melalui kebenaran-kebenaran yang bersifat filosofis, gitu ya. Jadi, memang pada prinsipnya kalau kita lihat etika sama moral ini punya irisan yang cukup banyak ya. Tetapi pada prinsipnya ada part yang etika ini adalah dia berdiri sendiri dan ada bagian tertentu moral punya bagian sendiri. Tetapi ada pada satu bagian etika dan moral itu adalah sesuatu hal yang sama atau tidak terpisahkan. Nanti kita bahas. Moral sendiri berasal dari bahasa, kalau secara etimologi ya, bahasa Latin mos yang artinya adalah adat kebiasaan. Sedangkan secara etimologi kata moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitas kehidupan. Contoh, jika dikatakan kepala proyek pengembangan IT di perusahaan ini tidak bermoral, ya, contoh ya, ada kalimat kepala proyek pengembangan IT di perusahaan ini tidak moral, artinya sama dengan kepala proyek pengembangan IT melanggar norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok atau organisasi. Jadi kalau kita berbicara Pak Udin lah, tidak usah jauh-jauh. Pak Udin sebagai kepala proyek pengembangan IT di perusahaan ini tidak bermoral. Maka kita butuh lihat dulu apakah yang dimaksud itu bahwa saya melanggar norma atau norma-norma etis ya yang berlaku pada kelompok tertentu. Nah, hal senada menurut Lawrence Kohlberg ya pada bukunya menyatakan etika dekat dengan moral. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa memang mereka itu cukup dekat, tetapi memang ada suatu bagian yang mereka beda, tapi ada pada satu bagian lain yang mereka sama. Bahwa pendidikan moral merupakan integrasi berbagai ilmu seperti psikologi, sosial, antropologi budaya, filsafat, ilmu pendidikan, bahkan ilmu politik. Inilah yang menjadi dasar dalam membangun suatu etika. Jadi etika itu memang cabang ilmunya cukup banyak ya. Di psikologi mungkin Anda juga belajar etika, sosiologi Anda juga part of pendidikan moral ya, antropologi budaya, filsafat dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau kita bicara apakah etika ini suatu hal yang mudah, tentu juga tidak.
Apakah ini yang merupakan hal yang atau pekerjaan yang berat? Tentu tidak, tentu semuanya relatif. Tetapi pada prinsipnya etika ini sampai sekarang menjadi suatu hal yang berkembang di masyarakat dengan sangat dinamis, ya. Tentunya ada beberapa norma-norma kalau kita bicara etika di masyarakat itu dari dulu sampai sekarang tetap berjalan. Contoh kalau kita bicara di Indonesia lah, nggak jauh-jauh, orang yang bertatoan, mohon maaf ya, itu stigma masyarakat pasti stigmanya negatif, bukan stigma positif ya. Ada orang nongkrong minum, itu stigmanya stigma positif. Tapi coba Anda lihat para pesepak bola ya, itu hampir semua rata-rata, mungkin rata-rata ya, kebagian banyak itu bertato. Apakah itu mereka tidak bermoral? Tentu saja tidak. Artinya kita punya beberapa koridor-koridor ya, makanya di sini disampaikan ada di dalam suatu part tertentu ya, mungkin di Indonesia ini dikatakan kurang baik, di bagian negara yang mana baik, atau tidak usah jauh-jauh lah, saya kira ketika kita berbicara, atau kalau Anda di Jawa Timur lah, ini mohon maaf kalau saya salah ya, sepengetahuan saya, nada bicara teman-teman yang di Jawa Timur atau Indonesia Timur itu kan nadanya tinggi. Nah, kalau dipakai di Semarang itu kayaknya normanya kurang tepat gitu ya. Karena orang Semarang, Jogja itu kan nadanya halus, ya, intonasinya halus. Maka kadang-kadang kalau ada seseorang dari timur kemudian datang, ada saudara kita dari timur datang ke Semarang dan lain sebagainya dengan nada yang tinggi, bukan berarti mereka tidak sopan. Mereka mengatakan bahwa saya sopan, ini adalah batasan norma saya yang biasa saya pakai di sana. Tetapi ketika Anda berada di satu komunitas masyarakat tertentu, maka kita juga harus menghargai. Begitu pula mungkin kalau Anda ke tempat lain, kayak semisal Anda ke, contoh dulu saya ke Cina, kita melihat orang minum-minum itu ya hal yang biasa. Kalau di Indonesia mungkin itu melanggar moral, tapi kalau kita waktu di Cina dan lain sebagainya, minum-minum itu hal yang sangat biasa. Artinya itu wujud daripada toleransi, ya. Jadi moral ini memang sangat mengasihkan kalau kita ingin belajar. Nah, ada 6 tahapan pengembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika. Ya, ini menurut Lawrence lagi. Yang pertama, orientasi pada hukum, ganjaran kekuatan fisik dan material. Kenapa? Karena manusia pada prinsipnya cenderung takut pada hukuman dibanding sekedar menjalankan mana yang baik dan buruk. Kalau kita ditanya kenapa menerobos lampu merah? Karena tidak ada polisi, Pak. Kan gitu ya. Secara aturan kalau lampu merah kan tidak boleh diterobos. Kenapa berani diterobos? Karena tidak ada polisi. Kenapa lampu merah tidak berani diterobos, Pak? Orang-orang pada berhenti mayoritas ya, karena mereka mayoritas dari kita takut dengan hukuman. Kalau kita nerobos lampu merah, kita kena tilang. Jadi pada prinsipnya kita itu kadang-kadang lebih takut dengan punishment, dengan hukuman, ganjarannya. Karena melanggar suatu hal yang baik ataupun memang jadi batasan di dalam sosial masyarakat. Hedonisme, hubungan antar manusia. Bahwasanya perbuatan baik adalah perbuatan yang memuaskan kebutuhan individu atau kadang-kadang kebutuhan orang lain. Adanya hubungan antar manusia sebagai hubungan formal yang saling timbal balik, ya. Jadi hubungan antar manusia, kadang kebutuhan, menurut saya baik, menurut Anda baik, ya sudah, ini is okay lah, cincai lah, kan gitu ya. Makanya kalau kadang-kadang kalau kita bilang, nah ini tidak baik, tapi kalau di dalam komunitas itu menyepakati tidak apa-apa, ya mungkin tidak apa-apa. Orientasi konformitas, sering disebut orientasi anak manis, di mana seorang cenderung mempertahankan harapan kelompoknya serta memperoleh persetujuan kelompoknya, sedangkan moral adalah ikatan individu. Jadi kadang-kadang kita itu kan sebagai manusia seringkali kita mempertahankan pendapat atau cenderung mempertahankan kebaikan kelompok kita masing-masing. Jelas ya, saya kira di kita seringkali kadang-kadang ya, kita sebagai umat beragama lah, tidak jauh beda. Ini menurut Muslim bagus, menurut teman-teman di Kristen ini bagus, tapi kadang-kadang kita dibenturkan dengan hal seperti itu. Artinya memang saya katakan tadi, moral ini butuh kita tempatkan pada posisi yang jernih. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan hal-hal yang sebenarnya bisa kita diskusikan, masih kontrol, tetapi seringkali kalau di kita memang terbentur hal-hal politis ya, kontrak sosial, otoritas ya, melihat hukum, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius ya, tadi saya sampaikan sudah. Kemudian atasnya terdapat kontrak sosial, tekanan pada persamaan derajat, hak kewajiban timbal balik ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia juga
normanya beda ya, kadang-kadang antara strata tertentu, misalnya antara pekerja, pimpinan, dan lain sebagainya. Moralitas prinsip hati individual komprehensif ya, memberikan nilai tinggi pada hidup manusia, di mana persamaan derajat dan martabat menjadi suatu hal yang pokok yang dipertimbangkan. Wah, mungkin Anda baru berapa slide ini. Pak, kok filosofis sekali, Pak. Filosofis ya benar, memang mata kuliahnya adalah mata kuliah yang cukup filosofis. Artinya ya kita mencoba untuk refer ke kita belajar lagi, apa sih sebenarnya yang kita lakukan di dalam hidup. Apakah ini baik atau tidak? Baik atau tidak untuk individu kita, baik atau tidak secara untuk circle di sekitar kita atau untuk masyarakat secara umum. Nah, ini tadi irisan antara etika dan moral. Jadi etika dan moral dapat digambarkan sebagai dua buah objek yang saling beririsan atau intersection ya. Jadi saya kira SD SMP Anda pernah belajar kayak gini. Jadi ada satu sisi etika itu ya etika, moral ya moral, tetapi ada kalanya etika itu ya moral. Makanya cukup dinamis saya kira. Nah, pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Saya kira kalau Anda sering nonton acara di TV gitu ya, sekarang kan banyak ya menjelang di tengah PPKM ini ada kegiatan-kegiatan yang melanggar etika. Seperti tadi saya sampaikan ya, Anda nongkrong tengah malam kemudian minum minuman keras, itu tentu melanggar aturan hukum di Indonesia, aturan etika di Indonesia. Loh, kenapa itu melanggar, Pak? Itu kan hak asasi ya. Bukan hak asasi lagi ya teman-teman, karena ini sudah menjadi etika, sudah aturan. Jadi etika kalau naik ke atas lagi jadinya hukum. Etika sebagai suatu nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut. Tentu tidak lepas dari tindakan-tindakan yang etis atau melanggar etika. Ada beberapa faktor kenapa sih orang biasanya melanggar etika atau melakukan suatu perbuatan yang tidak etis. Pertama, kebutuhan individu. HAM ini HAM, Pak, urusan HAM. Ini kan minum-minuman saya sendiri, saya mabuk-mabuk sendiri. Saya nyalain musik keras sendiri. Itu kan telinga-telinga saya, musik-musik saya. Iya, betul, itu telinga-telinga Anda, musik-musik Anda. Tetapi ketika Anda hidup di tengah masyarakat, maka Anda terikat oleh aturan masyarakat. Ya. Kayak korupsi, kemudian ya tadi ya yang dekat saya kira dekat dengan di lingkungan kita. Mungkin saya suka dengar musiknya tak kencengin sak kenceng-kencengnya, padahal di sebelah rumah saya ada anak kecil yang lagi tidur. Tentu ini secara etika sosial bermasyarakat tentu Anda melakukan hal yang tidak etis. Nah, satu hal lagi yang cukup merepotkan sebenarnya poin kedua ini, tidak ada pedoman. Etika-etika kita kadang-kadang yang di masyarakat itu seringkali adalah etika-etika yang tidak tertulis. Jarene, biasane, kan gitu ya. Artinya apa? Sesuatu hal yang memang kadang-kadang ya ndak usah ditulis lah, wong itu sudah jelas ketok moto itu bagus atau ndak, baik atau tidak. Nah, ini yang kadang-kadang juga memang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Makanya beberapa etika yang jadi paten itu jadinya produknya adalah hukum. Nah, perilaku atau kebiasaan individu tidak etis timbul karena perilaku individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan ya. Contoh kayak tadi ya musik dan lain sebagainya, lingkungan tidak etis. Nah, ini dari kondisi yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat mempengaruhi orang lain di lingkungan. Jadi kadang-kadang juga stereotip ya. Kalau Anda mohon maaf ada daerah di bagian Semarang yang bagian timur gitu yang terkenal dengan mohon maaf kekerasan dan lain sebagainya, maka stigma negatif kadang-kadang juga melekat pada individu yang di sana. Perilaku atasan bisa juga ya, perilaku atasan yang tidak etis mempengaruhi orang-orang yang berada dalam lingkungan pekerjaan untuk melakukan hal serupa kan gitu ya. Budaya-budaya yang tidak baik saya kira dimanapun kita berada ya, seringkali kadang-kadang kita terlena dengan budaya-budaya yang tidak semestinya di pekerjaan kita atau di pendidikan kita dan lain sebagainya. Tentunya ini kita juga sama-sama belajar apa sih yang sebenarnya salah dan lain sebagainya yang bisa kita perbaiki bersama. Etika juga tidak terlepas dari hukuman urutan kebutuhan, need theory ya. Karena pada prinsipnya menurut Maslow yang paling pokok adalah kebutuhan jasmani. Orang kalau sudah kebutuhan perutnya terpenuhi, kebutuhan sandang pangan papannya terpenuhi, maka kecenderungan melakukan hal-hal yang bersifat ekstrim, hal-hal yang bersifat kriminal, melanggar etika itu cenderung sedikit.
Makanya menurut Kalberg, mencuri, menipu, berbohong itu tindakan yang normal, etis-etis saja. Ketika apa? Ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan jasmani. Makanya ada teori yang mengatakan bahwasanya angka kriminalitas itu berbanding lurus dengan tingkat pengangguran. Jadi kalau semakin banyak orang nganggur, tidak dapat pekerjaan, maka semakin meningkat pula tingkat kriminalitas. Kenapa? Karena perutnya kosong. Maka kalau di dalam Islam mungkin budaya sedekah, budaya zakat, dan lain sebagainya, tujuannya untuk apa ya? Untuk menghindari hal-hal yang berbau negatif agar tetangga kita itu, orang kalau sudah lapar, itu ya sudah, kenyang, istirahat, tidur. Kan gitu ya. Meskipun pada prinsipnya kebutuhan jasmani ini tidak pernah terpuaskan. Buktinya orang yang kaya pun masih tetap korupsi kan gitu ya, koruptor. Itu uangnya tidak sedikit gimana Pak? Ya, ini pada prinsipnya. Tetapi memang kebutuhan jasmani itu kalau kita turuti nggak pernah habis. Orang mau beli apa ya? Perangkat teknologi sudah punya laptop tercanggih, muncul keluaran terbaru. Orang punya handphone. Kalau Anda ngejar teknologi handphone terbaru, nggak ada habisnya. Uang kita, yes, nggak ada habisnya lah pokoknya. Ya, makanya tentu yang bisa ngerem ataupun bisa membatasi kita adalah tentunya lingkungan di sekitar, kemudian budaya etika kita yang juga harus kita pahami. Nah, ada beberapa jenis sanksi pelanggaran etika. Ketika seseorang melanggar etika, ada dua umumnya ya, sanksi sosial dan sanksi hukum. Nah, sanksi sosial ini biasanya terhadap pelanggaran etika-etika, norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat, norma-norma yang tidak tertulis tadi ya. Kalau Anda melanggar norma di masyarakat ya biasanya paling sanksinya sanksi sosial. Ada yang ditegur, kemudian hingga dikucilkan lah mungkin ya, dimarahi dan lain sebagainya. Tetapi kalau aturan etika itu menjadi aturan tertulis, ini repot. Maka sanksinya adalah sanksi hukum. Bisa pidana, bisa perdata. Nah, apalagi kalau kita lihat artinya sekarang ya, nanti kalau kita coba korelasikan dengan perkembangan IT. Nanti kita coba lihat tantangan etika di perkembangan IT. Nah, dalam hukum dikenal dengan hukum disiplin ya, merupakan bagian hukum pidana yang mengatur dan berlaku bagi suatu golongan. Di hukum disiplin terbagi dua, hukum hierarki dan non-hierarki. Non-hierarkis, golongan hierarkis itu tentunya kayak militer, pegawai negeri, itu golongannya golongan hierarkis ya. Kemudian ada non hierarkis, hukum profesi, hukum organisasi ya. Biasanya hukum disiplin ini juga cirinya yang diberikan tidak terlalu keras, lebih pada penekanan moral dan edukatif. Nah, ini kita lihat hubungan etika, moral, dan hukum. Balik lagi ya tadi, ada yang masuk di etika, ada yang masuk di moral, ada yang masuk di hukum. Tetapi ada intersection di sini. Bagian masuk etika, moral, dan hukum. Pelanggaran etika dan moral bisa saja menyentuh wilayah hukum dan akan mendapatkan sanksi hukum. Seperti tadi yang saya sampaikan ya. Namun pada kondisi lain bisa saja pelanggaran etika hanya akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena pelanggaran tersebut tidak menyentuh wilayah hukum positif yang berlaku. Jadi saya kira ini jadi pelajaran penting bagi kita ya teman-teman semuanya, bahwasanya ketika Anda hidup bermasyarakat, tentunya Anda harus menjunjung tinggi juga apa norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jika dihubungkan dengan moral, poinnya adalah nilai dan norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jika dilihat nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, etika dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Jadi etika itu dapat dikelompokkan ya berdasarkan kondisi yang ada, yang terkandung, nilai-nilai norma yang terkandung. Ada etika deskriptif dan ada etika normatif. Apa itu etika deskriptif? Etika yang berbicara mengenai fakta, yaitu tentang nilai dan pola berlaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Jadi etika ini berusaha menyoroti secara rasional dan kritis tentang apa yang diharapkan manusia dalam hidup ini mengenai sesuatu yang bernilai. Nah, bagaimana kalau normatif? Kalau deskriptif kan kalau kita lihat deskriptif secara deskripsinya ya. Kalau normatif bagaimana? Etika secara normatif, secara normanya. Etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku, yang mengatur kita secara normatif. Anda harusnya sebaiknya seperti ini, sudah malam jangan muter musik terlalu kenceng dan lain sebagainya.
Jadi etika ini berbicara mengenai norma-norma yang menuntut tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa normatif ini tentu ini yang yang sangat dekat dengan kita ya. Bisa juga ini juga masuk ke ranah hukum. Nah, norma yang berkembang ada dua. Ada norma umum bersifat universal ya. Norma umum itu yang bersifat universal, contoh ada 3, misal ada norma sopan santun ya. Sopan santun itu tentu tergantung depend on tempat Anda ya. Norma hukum, ada norma moral, kemudian ada norma khusus. Norma khusus itu adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan dalam lingkungan yang lebih sempit. Contoh gini, norma umum Anda sebagai warga negara Indonesia tentu Anda sudah tahu ya, harus jaga sopan santun dan lain sebagainya, tidak berbicara hoax dan sebagainya. Tetapi ketika Anda mungkin masuk di dalam kalangan tertentu ya, contoh saya sebagai seorang dosen, maka saya punya norma khusus yang mengikat saya sebagai seorang profesional dosen. Anda masuk ke suatu rumah sakit, maka Anda masuk di dalam aturan atau norma khusus ketika Anda di rumah sakit. Misal nggak boleh merokok dan lain sebagainya. Biasanya norma khusus ini tentu banyak tempat ya. Hanya di banyak lingkup, mungkin ada yang skupnya itu sama saja di mana saja ya, artinya ya ini di mana saja jelas nggak boleh, tetapi loh ini di tempat yang lain kok boleh, di sini kok nggak boleh gitu ya. Misal aturan bermain dalam olahraga, doping, nggak boleh, itu melanggar norma gitu ya. Nah, ini struktur etika menurut Sony ya. Ada etika itu, ada etika umum, etika khusus. Etika khusus ini ada etika individu dan etika sosial. Nah, biasanya etika-etika yang mengarah kepada diri kita, etika yang harus kita pahami dan harus kita pelajari betul-betul, saya, Anda, dan siapapun itu adalah etika sosial. Kenapa etika sosial? Karena kita bukan hanya makhluk individu. Kita adalah makhluk sosial yang berinteraksi terhadap berbagai macam aspek kehidupan, berinteraksi terhadap banyak manusia. Ya. Nah, tantangannya tadi saya sudah singgung, etika dalam perkembangan teknologi. Sekarang di ranah teknologi, tentunya itu tantangan masa kini dan masa depan ya. Teknologi sekarang berkembang sangat amat luar biasa. Bahkan kita punya namanya Undang-Undang ITE yang mengatur bagaimana perilaku yang harus kita lakukan pada dunia maya. Tentu percakapan yang kita lakukan, baik secara teks, video, dan lain sebagainya, itu semua terekam. Dan secara hukum di Indonesia, itu bisa menjadi alat bukti. Repot kan? Contoh, kalau kita lihat kasus yang menimpa Habib Rizik, kasus yang pernah menimpa Ahmad Dhani, kasus ujaran kebencian, kasus berita hoax yang menerima banyak ya, saya kira lingkungan masyarakat, yang menimpa Ahok, kemudian ada Buniani, kemudian ada dulu siapa, banyak saya kira ya, kasus-kasus ujaran kebencian, kemudian kasus-kasus, sebenarnya bukan ada yang beberapa bukan ujaran kebencian, tetapi kayak orang komplain. Saya masih ingat betul kasus UITE yang termasuk pertama dulu, Prita Mulyasari, kalau Anda pernah dengar. Kasus seseorang ibu yang anaknya dirawat di rumah sakit, namanya kalau nggak salah Bilkis ya. Kemudian anak tersebut, ibunya merasa bahwa perawatan di rumah sakit itu tidak baik. Sehingga dia curhat di Facebook. Yang intinya pihak rumah sakit merasa dirugikan dengan statementnya. Kalimatnya jadi viral dan lain sebagainya. Dituntutlah secara hukum. Artinya apa teman-teman? Sekarang pesan yang ingin saya sampaikan adalah mari kita bijaklah dalam bersosial media. Ya. Teknologi komputer sekarang itu fungsinya sudah bisa mengganti peranan tata hidup manusia. Anda komunikasi tidak secara langsung sekarang. Anda bisa lewat telepon, Anda bisa video call ya, baik penggunaan WhatsApp dan lain sebagainya. Dan seluruh kegiatan tersebut adalah kegiatan yang membutuhkan etika baru. Kadang-kadang kalau orang nulis pesan, Anda buat status dan lain sebagainya, itu kan ekspresinya tidak ketahuan. Apakah orang yang membuat status tersebut masih dalam posisi ngakak-ngakak, betul-betul serius mendalami ekspresi itu, atau cuma asal share? Nah, ini yang jadi permasalahan kita bersama. Tentu teknologi ini mempunyai dampak banyak sekali kemudahan yang diciptakan, tetapi tadi banyak sekali masyarakat yang
kaget dengan adanya teknologi sehingga mereka jadi manusia kadang-kadang yang tidak beradab di teknologi. Seringkali saya kadang-kadang sedih melihat bagaimana orang-orang di status WA group lah, nggak usah jauh-jauh di WA group, kemudian komen-komen di Instagram yang sangat tidak manusiawi dan lain sebagainya. Ya, artinya kita sudah masuk di ranah bagaimana kita berteknologi dengan ramah, bijak. Tentunya Anda sebagai calon sarjana komputer tentunya harus paham bagaimana Anda harus bersikap. Tentunya sekarang portofolio seseorang itu bukan hanya dilihat dari CV-nya ya, tetapi dapat dilihat dari status-statusnya yang ada di sosial media. Nah, ini jadi tantangan yang luar biasa. Tentu ya, tadi teknologi itu mengakibatkan perubahan cara berpikir manusia. Perubahan cara pandang ya. Kayak sekarang perkuliahan semuanya online. Dosennya enak pak, ini nggak habisan kuota ya, sama dosen juga habis kuota. Capek sama. Kadang-kadang mahasiswa masih kontak dosen jam 11 malam. Saya masih ingat kemarin saya ngobrol pada salah satu kaprodi menjelang wisuda. Mas Udin, saya itu dikontak mahasiswa saya itu jam 1 malam. Saya tanya, Mas, besok ya, kenapa kamu malam-malam WA? Alasannya singkat, mumpung ibu bapak online, saya WA sekarang saja biar saya ingat. Artinya apa? Kenapa? Karena sekarang kalau dulu Anda mau ketemu seorang dosen itu kan harus nunggu di kampus, waktunya susah gitu ya. Sekarang Anda lihat kontak telepon dosennya, sosial medianya tinggal di komen kapanpun dan dimanapun. Laporan yang kadang-kadang kalau kita lihat Pak Gubernur Jawa Tengah ya Pak Ganjar, respon lewat Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Artinya lapor ke gubernur, tidak harus ke gubernuran dan lain sebagainya, bisa di-mention dan lain sebagainya. Artinya ini perkembangan teknologi, tentu dampak positifnya banyak, tetapi beretikalah ya. Teknologi karena pada prinsipnya teknologi hanyalah alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup, membantu kita untuk lebih produktif melaksanakan kegiatan, bukan provokatif dan lain sebagainya. Tentunya mari kita gunakan teknologi ini untuk hal-hal yang lebih produktif untuk kehidupan kita. Nah, pendidikan manusiawi termasuk pelaksanaan moral dan etika kemanusiaannya tetap harus berada pada peringkat teratas serta tidak hanya melakukan pemujaan terhadap teknologi tinggi belaka. Artinya apa? Mari Anda sebagai generasi perubahan, Anda sebagai calon sarjana, semakin berilmu Anda, semakin berilmu kita, semakin punya tata kerama ataupun etika yang bagus. Ya, saya kira itu untuk mata kuliah kita hari ini. Intinya apa? Intinya mari kita teman-teman semua pahami apa itu etika, apa itu moral, kemudian bagaimana etika dan moral kita di masyarakat, khususnya bagi kita semua. Saya sebagai sarjana komputer, saya sebagai magister komputer, profesional di bidang komputer, dan Anda sebagai calon sarjana komputer tentu harus bijak di dalam memanfaatkan teknologi. Jangan sampai pengembangan teknologi, kemudian kemajuan teknologi ini menjebak Anda menjadi pribadi yang arogan dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.